Ponsel pintar kini menjadi barang yang inklusif dan dimiliki banyak orang. Namun demikian, tidak seperti televisi maupun alat elektronik lainnya, ponsel pintar mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Ponsel pintar atau yang lebih dikenal dengan smartphone, sudah menjadi alat yang tak sekedar untuk komunikasi saja. Namun juga urusan perbankan, perdagangan, pendidikan dan lainnya. Kita semua bisa menggunakan smartphone untuk apa saja. Namun sebenarnya, sejak kapan smartphone mulai muncul dan mulai kita gunakan? Berikut kita bahas rangkuman sejarah perkembangan smartphone dari masa ke masa. Smartphone pertama lahir pada tahun 1992. Apa ponsel paling awal yang Anda ingat pernah gunakan? Baik itu Nokia atau Motorola, banyak orang menganggap ini sebagai perangkat yang berbeda dari smartphone yang kita kenal dan cintai saat ini. Tidak mengherankan, banyak yang percaya bahwa Apple lah yang menemukan smartphone dengan peluncuran iPhone mereka pada tahun 2007. Tapi sebenarnya, Bellsouth Cellular dan IBM lah yang menciptakan telepon masa depan 15 tahun sebelumnya. Dengan harapan memberikan kenyamanan gabungan telepon dan fax kepada pengguna, serta memberikan mesin, komputer, dan asisten digital pribadi di telapak tangan Anda. IBM telah membayangkan ide untuk telepon bergaya komputer sejak tahun 1970-an. Tetapi baru pada tahun 1992, perusahaan tersebut meluncurkan prototipe di pameran dagang komputer dan teknologi COMDEX di Las Vegas. Smartphone prototipe ini dikenal sebagai Simon Personal Communicator, tetapi tidak akan sampai ke konsumen hingga tahun 1994. Selain melakukan dan menerima panggilan, prototipe Simon juga dapat mengirim faksimili, email, dan halaman seluler. Bahkan memiliki layar sentuh yang bagus untuk fitur nomor panggilan. Juga terdapat fitur tambahan seperti aplikasi untuk kalender, buku alamat, kalkulator, penjadwal, dan notepad. IBM juga mendemonstrasikan bahwa ponsel ini mampu menampilkan peta, saham, berita, dan aplikasi pihak ketiga lainnya, dengan modifikasi tertentu. Tahun 1996 hingga 2000-an, beragam merek mulai menyusul. Mirip dengan Simon Personal Communicator dari IBM, Nokia 9000 Communicator dirilis pada tahun 1996 dan dianggap canggih pada masanya. Ia datang dalam desain kulit kerang yang cukup besar dan dilengkapi keyboard QWERTY dan dilengkapi dengan tombol navigasi. Perangkat ini adalah salah satu ponsel pertama yang dilengkapi internet dengan kemampuan penjelajahan web ditambahkan ke fungsi bisnis lainnya. Demikian pula dengan BlackBerry 850, pada tahun 1999 dikenal sebagai komputer genggam nirkabel pertama yang memasuki pasar. Tahun 2001, ponsel mulai bertemu dengan internet. BlackBerry adalah nama penting dalam teknologi telepon seluler dan telepon pintar selama awal tahun 2000-an. Perangkat pertama mereka yang mendukung email dan penjelajahan web diluncurkan pada tahun 1999. Baru pada tahun 2000, smartphone terhubung dengan jaringan 3G yang sebenarnya. Dengan kata lain, standar komunikasi seluler dibuat untuk memungkinkan perangkat elektronik portable mengakses internet tanpa kabel. Pada tahun 2004, BlackBerry telah diperluas untuk menampilkan tampilan berwarna dan penjelajahan web yang lengkap. Saat model-model yang baru diciptakan, BlackBerry menjadi pemimpin dalam pasar smartphone, dengan menyediakan teknologi dan aplikasinya kepada para pebisnis profesional. Inilah awal mula dari perkembangan fitur-fitur yang bisa kita nikmati hingga sekarang, seperti konferensi video dan pengiriman lampiran email yang cukup besar. Sayangnya, BlackBerry mulai mengalami tren penurunan, tak lama setelah debut salah satu penemuan paling inovatif Apple yaitu iPhone. Tahun 2007, Steve Jobs mulai menguasai pasar dengan meluncurkan iPhone original. Salah satu tahun paling berpengaruh bagi perkembangan smartphone adalah tahun 2007. Itu adalah tahun Steve Jobs dan tim di Macworld meluncurkan iPhone pertama. Tidak hanya sebagai perangkat layar sentuh paling ramping yang memasuki pasar, perangkat ini juga merupakan perangkat pertama yang menawarkan versi internet yang lengkap dan tidak disederhanakan. iPhone pertama memberi konsumen kemampuan untuk menjelajahi web seperti yang mereka lakukan di komputer desktop. Perangkat ini ditawarkan pada level 4GB dengan harga $499 dan 8GB dengan harga $599 dengan masa pakai baterai hingga 8 jam. Keyboard QWERTY tradisional dilepas untuk menyediakan ruang bagi antarmuka layar sentuh penuh yang menggunakan sensor multisentuh. Begitu juga dengan Samsung yang terus berkembang dan berbenah dan menjadi pesaing iPhone. Pada tahun 2019 dan seterusnya, dapat dikatakan bahwa smartphone telah mengubah cara kita menjalani hidup. Berbagai jenis dan merek smartphone mulai membanjiri pasar. Semakin berkembangnya teknologi, juga semakin banyak vendor-vendor baru bermunculan, dengan menawarkan berbagai macam fitur yang terus berkembang dan menawarkan kecanggihan dalam genggaman. Dari perkiraan 5 miliar pemilik ponsel di seluruh dunia, diperkirakan setidaknya 2,5 miliar di antaranya memiliki smartphone. Dan angka itu diperkirakan akan terus meningkat. Flipkart juga telah membagikan tren ponsel pintar teratas yang harus diwaspadai pada tahun 2021. Menurut laporan tren, hal-hal seperti ponsel 5G akan menjadi hal biasa tahun ini.
Laporan tersebut juga memprediksi kedatangan faktor bentuk unik seperti layar OLED fleksibel dan ponsel yang dapat digulung. Desain smartphone tradisional juga mengalami perubahan drastis setelah cukup konsisten selama beberapa tahun terakhir. Sementara ponsel yang dapat dilipat telah diperkenalkan dengan berbagai fitur, layar OLED yang lebih fleksibel hingga ponsel dengan layar yang bisa dilipat. Begitulah perkembangan smartphone dari masa ke masa. Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula kecanggihan smartphone yang ditawarkan.